Dari langit pertama dibawa malaikat Jibril turun ke dunia, inilah malam 17 Ramadan yang kemudian jadi seperti ini. Tapi juga tidak jadi seperti itu langsung. Di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan, belum. Sekali lagi, di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan. Kapan dibukukan zaman Rasulullah? Pada waktu Al-Quran turun belum ada syariat puasa, belum ada syariat sahur, belum ada. Kenapa? Di situ masih awal kenabian. Ketika Rasulullah umur 40 tahun. Jadi Rasul diangkat turunnya wahyu pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ketika beliau umur 40 tahun, itu awal kenabian dia. Awal kenabian Rasul. Dan ketika diangkat sebagai Rasul sudah punya anak lengkap. Sudah Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Abdullah, Ibrahim, Thohir, dan yang kecil-kecil laki-laki sudah wafat semua. Jadi yang tersisa tinggal anak perempuan-perempuannya. Dari langit pertama dibawa malaikat Jibril turun ke dunia, inilah malam 17 Ramadan yang kemudian jadi seperti ini. Tapi juga tidak jadi seperti itu langsung. Di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan, belum. Sekali lagi, di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan. Kapan dibukukan zaman Rasulullah? Tidak ada. Di zaman Rasulullah masih hidup, Quran dan hadis belum dibukukan. Sekali lagi, belum dibukukan pertama kali oleh Abu Bakar. Maka disebut dengan Mushaf Abu Bakar. Itu hanya beberapa biji. Kemudian dibukukan di zaman Utsman. Nah, disebut dengan Mushaf Utsmani. Dan itu dicetak, dibukukan beberapa banyak. Tulisannya pun masih, kalau sekarang khutnya khut kufi, tulisannya masih kaku-kaku, belum ada harokatnya. Jadi baca Qurannya harus betul-betul hafal. Tapi sudah dibukukan beberapa, dikirim ke beberapa daerah-daerah yang jauh dari tanah Hijaz. Jadi ada yang ditaruh di Mekah, ada di Madinah, kemudian ada di Syam, ada di Mesir, ada di Habasah, disebar luaskan. Setelah itu kemudian disalin, diselain. Nah kemudian ditulislah dengan khut Utsmani. Jadi kalau zaman Abu Bakar dulu masih khut kufi, masih kaku. Jadi tulisannya kaku. Kalau sekarang tulisannya kayak kalau kaligrafinya kaku-kaku, nggak ada harokat. Kemudian dalam Utsmani juga tidak ada harokat. Kapan ada harokat? Setelah ada Abul Aswad. Adanya Ali bin Abi Thalib punya salah satu murid namanya Abul Aswad. Abul Aswad itu pertama kali yang merumuskan ilmu nahwu. Nah kemudian diteruskan oleh Imam Sibawayh, dan seterusnya. Baru Quran ini bisa dibaca. Di zaman sahabat dulu ya hanya sahabat yang bisa baca. Karena Quran ini nggak ada titiknya. Dari waktu zaman sahabat belum ada ilmu nahwu. Nahwu ini baru ada di zaman tabi'in. Zaman sahabat belum ada ilmu nahwu. Ilmu sorof belum ada. Kenapa? Karena orang sahabat-sahabat ini termasuk pemilik lughatul fusha. Bahasanya memang fasih. Jadi nggak ada titiknya pun bisa baca. Nggak ada rokatnya pun tidak bisa, dia bisa baca. Tanpa keterangan sudah bisa baca. Tanpa takrirat sudah bisa baca. Kalau hari ini nggak ada titik nggak bisa baca, nggak ada harokat nggak bisa baca. Bahkan hari ini nggak ada terjemahan nggak bisa baca. Maka kiai-kiai orang hebat-hebat, nggak ada harokatnya kok bisa dibaca, nggak ada titik komanya kok bisa dibaca. Kemudian nggak ada penjelasannya kok bisa jelaskan. Nah inilah karena salah satu kelebihan Quran ini sebagai mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Turun pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian terus selama di Mekah, selama di Madinah. Maka 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Rasulullah sebagai anbiya wal mursalin, sebagai penutup nabi, dan kemudian Al-Quran secara lengkap dibukukan di zaman Abu Bakar dan Utsman, lengkap dari mulai Al-Fatihah kemudian sampai An-Nas. Nah timbulnya dulu sebuah permasalahan penamaan surat. Surat ini pernah ada ittifaqnya para sahabat dan para tabi'in. Jadi penamaan surat ini bukan ittifaqnya Rasulullah,
ittifaqnya para sahabat dan para tabi'in. Kemudian susunannya sesuai dengan turunnya wahyu, apa sesuai dengan yang panjang dulu. Ini juga ditentukan di zaman para sahabat dan para tabi'in. Kalau turunnya wahyu tentu tidak Al-Fatihah dulu. Apa yang disusun? Iqra terlebih. Surat ayat yang turun terakhir surat Al-Maidah ayat 3, yang kemudian dibukukan Al-Maidah ayat 3 ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau seandainya dibukukan, maka Al-Maidah ini menjadi ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Ayat ketiga. Kalau ayat ini dibuka terakhir, tentu ayat ini paling terakhir. Tapi pembukanya ittifaqnya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kemudian terjadilah tata cara membaca, kemudian dikenalkan hari ini dengan qiraatus sab'ah, dan para pembaca disebut qura'us sab'ah. Ada 7 macam bacaan dan imam 7 yang membaca. Bacanya beda-beda. Ada yang satu imam baca pendek, satunya tidak dipendekkan, satunya dipanjangkan. Ada satu tulisannya short tapi harus dibaca sin, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim dibaca imalah, tidak dibaca majroah. Nah, ini tata cara baca. Nah, kita hari ini tidak berpikir cara baca itu tidak dipelajari. Yang penting kita ingat-ingat, malam ini adalah malam nuzulul. Apa Quran? Pedomannya umat Islam. Di sini semuanya lengkap. Yang baik dan yang buruk dituliskan. Surga dan neraka diterangkan. Malaikat, iblis, jin, setan semuanya diterangkan. Ada semua. Tinggal belajar sampai. Motivasi yang perlu kita ambil adalah pelajari Al-Quran. Pertama, pelajari bocori. Kedua, pelajari tafsirnya. Maka perlulah sampean itu termotivasi belajar tafsir Quran. Jangan belajar terjemahannya saja. Karena kalau baca terjemahannya, kenapa hari ini kemudian banyak yang menerjemahkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari yang tidak pas? Ada teroris, ada bom bunuh diri, ada di mana-mana pengeboman, penghancuran negara. Karena banyak yang baca terjemah. Bacalah tafsir Quran. Tafsirnya kan maka pesantren-pesantren kan baca tafsir Jalalain. Dari dulu sampai sekarang mana ada pesantren mengeluarkan teroris? Tidak ada. Pesantren tidak pernah menghasilkan radikalisme. Kalau ada yang mengatakan pesantren radikalisme, bohong. Pesantren dari dulu rukun tentrem ayam, santri diajari ngaji. Nggak ada santri aneh-aneh nggak ngaji. Benar? Nggak aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu kan sekarang ini karena orang nggak belajar dari Quran, nggak belajar dari tafsir, belajar dari Google. Benar? Belajarnya belajar salah. Maka belajarlah dari kiai. Benar kata Rasul, khudhul ilma min afairijal. Ambillah ilmu dari mulut ulama. Kalau sampai ngambilnya ilmu dari media sosial, celaka. Ngambil ilmunya dari Google, banyak yang tidak pas. Google kan biasa siapa aja bisa posting. Benar? Berita-berita yang tidak benar bisa dimasukkan di dalam internet. Tapi kalau tafsir Jalalain dari dulu sampai sekarang sama. Belajar. Kalau kita belajar tafsir Jalalain, kita akan memahami Quran itu dengan teduh. Di sini kan ayatnya memang kalau dipotong-potong ya ngerti contoh. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu berjumpa. Ini dipotong ayatnya. Padahal ayat itu menerangkan tentang peperangan. Tentang peperangan ketika perangnya Rasulullah bersama orang-orang kafir Quraisy. Di zaman Rasulullah ini kan terjadi banyak peperangan. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khaibar, ada perang Khandaq, ada perang Tabuk. Apalagi di zaman sesudah Rasulullah, apalagi di zaman tabi'in, di tabi'in, di zamannya para khilafah, di zamannya Umayyah, di Abbasiyah. Umayyah juga sudah menyebarkan Islam sampai ke Spanyol. Tentu terjadi peperangan sepanjang masa. Muawiyah ini punya tentara yang sangat hebat, dipimpin oleh tentaranya namanya panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Bisa menaklukkan seluruh wilayah Eropa, hampir semua Eropa dikuasai. Masuk melalui Spanyol, mendirikan kekuasaan imperium di Spanyol. Ada
Sevilla, Granada, Cortubia. Ini tentara-tentara yang hebat. Terjadi banyak peperangan. Tapi Islam juga sering kalah. Perang Uhud ya kalah. Dalam peperangan ketika Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian masuk ke Prancis, beliau juga kalah. Jadi tidak semua negara Eropa bisa dikuasai. Ini terjadi peperangan. Dari dulu lumrah sebuah perluasan negara akan terjadi peperangan. Cina perang sesama Cina juga iya. Cina dengan Mongol, Cina dengan Tibet perang. Kemudian Romawi dengan Islam juga perang. Romawi Barat dan Timur juga pernah perang. Romawi dengan Mesir juga pernah perang. Mesir kemudian berperang dengan Palestina juga. Ketika Palestina dikuasai oleh orang-orang Romawi juga terjadi peperangan. Di saat Utsman, Ali juga terjadi perang. Dan sampai hari ini kita melihat sendiri perang tidak pernah berhenti. Dari zaman Yunani sampai hari ini perang tidak pernah berhenti. Bagaimana kemudian di dalam Quran? Apakah ada di Quran itu bunuh diri? Tidak ada. Ayatnya sudah jelas. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu sendiri. Tidak boleh bunuh diri. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh satu jiwa yang oleh Allah diharamkan tanpa hak. Kita nggak boleh bunuh, kita nggak punya hak bunuh. Siapa yang punya hak bunuh? Ya algojonya pemerintah, eksekutor kematian, regu tembak. Kalau di Saudi tukang pancung, dia punya legalisasi oleh pemerintah. Kita nggak boleh bunuh. Kita ini hanya boleh bunuh ayam sama kebo sama kambing sama sapi. Itu kalau korban dan ketika digunakan untuk pesta. Tidak boleh kita bunuh manusia. Apapun segede apapun manusia kita nggak punya hak untuk membunuhkan. Manusia tidak boleh membunuh kecuali yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Kita ini pangkatnya manusia, bukan pemerintah. Sekali lagi kita tidak boleh membunuh orang lain atau bunuh diri. Jadi kalau ada santri-santri kalau masih di pesantren ya aman. Khawatirnya kalau sudah keluar didoktrin oleh seseorang, biasanya di tempat-tempat yang pendoktrinan itu kemudian kamu menjadi ekstremis, radikalis, fundamentalis. Pertama kamu harus benci dulu sama kiainya, disuruh benci sama gurunya, dijauhkan dulu dari pesantrennya, jangan dekat dengan kiainya. Nah, kemudian didoktrinisasi bahwa Islam itu begini dan itu banyak terjadi. Banyak apa topik kira-kira? Banyak apa kira-kira? Banyak di berbagai tempat. Kita ini Islamnya sudah pasti. Kita beraliran ahli sunnah wal bermadhab Imam Syafi'i. Sudah jelas kok. Paham kita ahli sunnah wal jamaah wajar. Madhabnya Imam Syafi'i. Torekotnya bebas. Ada yang Satoriyah, anak Syabaniyah, Khalidiyah, Qadiriyah, warak Syabaniyah. Ada yang Rifaiyah, Hadadiyah, Husnawiyah, Maulawiyah. Ada yang Distiyah, Kubrawiyah, Alwatiyah, Samaniyah. Hadadiyah bebas, terangkan bebas. Umpaya aja tidak torekoh. Saya torekohnya Dunun al-Misri, berpadokan pada misakil qadim alastu birobikum fakulu bala syahidna. Pak Ye belajar ilmu toreko 40 ilmu toreko 43 macam toreko tak pelajari kabeh. Semua tak pelajari dan sudah tak amalkan. Kalian bebas. Saya tidak pernah menganjurkan Anda untuk berbaiat kepada saya, tidak pernah. Silakan mau belajar baiat kepada murid-murid mereka bebas. Dan ya siapa yang membaiat Anda itu adalah orang tua di sampean. Ya ikuti taati takdiman wa ikraman. Nah sampai urip kok duwe guru papat muliakan empat guru ini. Karena wong tuane dhewe iki wong papat, 4 orang tua. Siji sing nglairke dhewe, bapak itu wong tuane dhewe. Kedua sing didik dhewe iki wong tuane dhewe. Ketiga marotone dhewe iki sing didik dhewe. Keempat yang menikahkan kita itu juga orang tua kita, jangan main-main. Siapa yang menikahkan? Karena yang menikahkan itu belum tentu orang tuanya si perempuan. Bisa jadi pakainya, bisa jadi liliknya, itu juga orang tua kita. Yang mengajari kita satu harfan wahidan, satu huruf A, I, U, B, I, U, A, B, C, D, A, batasan. Ini juga orang tua. Mertuamu juga orang tua. Yang menikahkan kamu juga orang tua. Wajib dihormati.
Kamu punya guru 10, 10 itu wajib dihormati. Kalau kamu punya guru solid, jadi itu guru pondok ini, kayak ini guru saya semua, dihormati. Guru yang dulu ngajar saya di pondok, guru pengasuh pondok saya belajar lagi guru toreko, ini guru mursyid, itu hormati. Guru yang mengajari saya ilmu spiritual, ini guru, ini juga guru, bukan main-main. Guru yang mendidik saya ilmu kebijaksanaan, ini juga guru. Tapi gurunya harus wujud. Kalau gurunya internet, kamu bukan guru. Terus hormat sama HP, nah ambil HP dijawab guru. Guru saya ada di sini semua. Kalau itu ya banyak gurunya di internet, bisa ribuan guru. Gurunya harus wujud, harus ada. Kalau gurunya tidak ada, malah syekhonahu wa syekhu syekhon. Kalau tidak punya guru, gurunya adalah syekh. Harus punya guru, hormati gurunya. Karena ini tidak bisa dipelajari tanpa guru. Ininya aja. Isinya tidak bisa, maknanya tidak bisa, tafsirannya tidak bisa. Dan semua hukum Islam kita, baik hukum ibadah, muamalah, jinayat, di hukum ibadat, hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jinayat, di fikih ada 4. Fikih ibadah dari mulai wudu, sholat, haji, iktikaf, puasa, ini ibadah. Terus hukum muamalah, dagang, utang piutang, sewa menyewa, garap menggarap, ini muamalah. Munakahat, nikah, cerai, bermacam-macam cerai, bermacam-macam nikah sah dan tidak sahnya, ini munakahat. Terus jinayat, kriminalitas, bagaimana hukuman mencuri, meminum minuman keras, berjudi, berzina, musyrik, murtad, membunuh orang, bunuh diri, ada. Semua ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini kemudian diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Maka kitab yang ditinggalkan oleh Rasul itu 2, 1 Quran dan 2 hadis. Siapa yang berpegang teguh pada Quran dan hadis pasti selamat. Loh, kalau 2 ini, kenapa kita kok punya kitab Imam Syafi'i? Oh, itu harus. Kenapa? Kita tidak akan ngerti tentang Quran, tidak ngerti tentang hadis kalau tidak ada yang menerangkan. Menerangkan tentang Quran dan hadis dan hukum-hukum di dalamnya. Ada 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita di Indonesia ini rata-rata Imam Syafi'i. Kok bisa? Karena guru-guru ulama-ulama yang masuk ke Indonesia hampir semuanya bermadzhab Imam Syafi'i. Wali Songo itu semuanya bermadzhab Imam Syafi'i. Ulama-ulama setelah Wali Songo semuanya rata bermadzhab Imam Syafi'i. Makanya hari ini pun sholatnya kita sholat Imam Syafi'i bermadzhabnya. Wudunya madzhab Imam Syafi'i.